Tetapi ada satu waktu, ada kesaksian. Ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ini dalam sejarah kuno. Ada satu murid yang kemarin menyangkal 3 kali, siapa namanya? Petrus. Petrus akhirnya di apa hukumannya? Salibnya terbalik. Tapi itu nggak ada di Alkitab kan? Tapi ini ada dalam sejarahnya. Di lain Alkitab. Jadi ada di sejarah Katolik kalau nggak salah. Jadi satu cerita. Ketika terjadi pembunuhan, salib besar-besaran, wah tekanan dan begitu luar biasa. Ini ternyata waktu mau akhir kematian Petrus, dia itu sempat lari. Jadi waktu di pertama dia udah menyangkal 3 kali, kemudian dia bertobat, kemudian dia sekali berkhotbah 3.000 jiwa menang, kemudian dia penginjilan orang yang sakit sembuh, tetapi begitu tekanan datang, dan satu titik kalau nggak salah, ketika dia sebelum disalib, akhirnya dia mau lari, dia sudah mau mundur, dia mundur. Karena ini salibnya kan, banyak yang ditangkap, dia mundur. Tapi dia ketemu muka seperti muka Yesus. Mau kemana Petrus? Dia langsung balik. Bahkan di detik-detik terakhir, bisa saja orang itu jatuh. Saya sangat yakin tidak baik orang itu sendiri. Lebih baik berdua. Apa ini maksudnya? Bukan hanya bicara mengenai pasangan, tetapi ini bicara mengenai Roh Kudus itu. Harus ada di dalam hidup kita. Supaya apa? Menginsafkan, nanya. Dia berkata, Petrus mau kemana? Oh tidak Tuhan, dia balik lagi. Akhirnya dia memilih. Karena itu, karena mungkin penyesalannya. Loh kok Tuhan tahu saya mau kabur. Akhirnya dia berikan, langsung kan semangatnya membara lagi. Jangan salibkan aku seperti Tuhan saya. Salibkanlah aku terbalik. Karena itu adalah satu yang hina kalau sama seperti Tuhanku. Jadi itu merasa terhormat banget. Masa saya sama Tuhan, saya sama. Enggak apa-apa. Saya harus lebih, memang kan Petrus itu sifatnya ekstrim. Di mana-mana ekstrim. Tetapi orang yang luar biasa sama seperti Petrus saja dalam detik-detik terakhir. Dia mau lari lagi. Siapa Petrus dibandingkan dengan kita? Ayo. Atau kebalik, siapa kita dibandingkan dengan Petrus? Petrus yang luar biasa dahsyat ditulis Alkitab aja, jatuh. Daud saja jatuh. Tetapi satu hal, saya kasih tahu, sehebat apapun kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, ada satu saat tantangan itu akan datang. Dan Tuhan mau berpesan kepada kita, kalau kita akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Mengaku dosa dan hidup kita harus dipulihkan. Kita harus tetap naik kembali. Jatuh, jangan lupa naik. Ketika jatuh, jangan lupa naik. Dan ada orang berkata, ini siapa? Ini sepertinya saya tidak layak. Itu intimidasi iblis. Oleh karena itu biarlah pada saat siang hari ini, ketika kita hidup di dalam kekudusan, pelihara itu kekudusan, tidak salah. Tetapi jangan lupa, kalau satu saat nanti, bukan sekarang, mungkin nanti kita nggak tahu kita mempunyai salah dosa apa yang rasanya berat. Ingat, kita nggak sendiri. Ada Daud, kita nggak sendiri. Ada Petrus, dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya Bapak Ibu, siapa yang jatuh, yang mau lari? Markus. Ini Injil Markus. Injil Markus ini Injil pertama. Karena apa? Markus dia mau pergi meninggalkan pelayanan dan dia diajak lagi oleh namanya Barnabas. Ayo ikut saya. Tapi tahu nggak? Terjadi keributan. Barnabas dengan Paulus mereka ribut. Paulus berkata, ngapain orang yang sudah mau meninggalkan Tuhan? Dibiarin aja. Tapi Barnabas berkata, jangan kasih kesempatan. Paulus berkata, biar aja pergi. Ini terjadi pertengkaran, kenapa? Karena ternyata Markus yang penulis Injil ini agak goyah.
Kita tahu kalau Paulus itu sikapnya adalah keras. Ikut Tuhan benar-benar radikal yang super tinggi. Tetapi ternyata ada Barnabas. Untung ada Barnabas loh. Bukan Barnabas. Barnabas ya. Coba sebentar saya cari dulu. Ya. Ada temannya Paulus. Ya betul, Barnabas. Ya betul. Oleh karena itu, saya katakan, ketika Markus mendapatkan kesempatan kedua, maka dia bertobat dan akhirnya kita dipakai oleh Tuhan. Lihat tulisan Markus itu luar biasa indah. Markus itu adalah Injil yang tertua pertama. Harusnya kalau diurut Markus dulu. Ya, oleh karena itu, marilah kita masuk di dalam penyembahan dan kita mau berkata, Tuhan terima kasih, ini menjadi peringatan akan saya. Biarlah saya hidup tetap di dalam Tuhan. Tapi kalaupun nanti satu saat saya tidak sengaja jatuh dalam dosa, tolong Tuhan ingatkan saya. Biarlah saya ketika saya jatuh dalam dosa, saya bisa bangkit kembali. Mari kita masuk di dalam doa dan kita akan nyanyikan satu pujian. Tangan kuat yang memegangku. Saatku sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Ingat selalu ada tangan kuat yang memegang kita. Tangan Yesus yang tidak pernah melepaskan kita. Haleluya Yesus.
Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk seperti Daud Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap datang kepadamu. Kami mau tetap memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan agar kami memiliki roh seperti Daud yang selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau, hanya roh-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Bapa, kami hanya meminta kepadamu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Jangan jauhkan hadirat-Mu daripada kami Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampu kami untuk menuntun, untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu semakin hari semakin lebih lagi Tuhan. Kau penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Tuhan. Agar hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin luar biasa dalam roh dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Ajar kami untuk semakin hari, semakin menjaga hubungan dengan Engkau. Semakin hari semakin belajar untuk mengenal-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini persembahan kedua kita akan berikan untuk persembahan KKR Pantai Kosta. Persembahan dijalankan 2 kali. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan Tuhan, amin. Pengumuman, karena doa pencurahan Roh Kudus sudah berakhir, jadi ibadah akan berjalan seperti biasa. Baik kaum pria nanti sore sekolah minggu jam 4, kaum muda hari Senin, kaum wanita hari Selasa, doa selamat malam Roh Kudus hari Kamis, semua akan berjalan seperti biasa. Mari kita makin giat, sudah dicas oleh Roh Kudus, kita makin giat untuk mengiring Tuhan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, akan didoakan, silakan maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.